Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para umat, para muslimat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Waktu yang kita tunggu-tunggu kembali lagi, yaitu majelis nisa atau majelis banat yang sudah lama tersesat, sekarang kembali lagi. Bukan sudah lama libur ya, tapi sudah lama tersesat. Alhamdulillah kembali lagi dapat hidayah. Mudah-mudahan pembukaan pagi hari ini menjadi pembukaan yang penuh dengan barakah untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya min ahlil istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Datang semangat dari beberapa anak grup nisa untuk kembali mengadakan majelis taklim yang dikhususkan untuk muslimah. Alhamdulillah sekarang terwujud, dan diwujudkan majelis taklim ini para ibu muslimah hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Insyaallah kita akan kaji dari majelis banat ini kajian fikih khusus bagi para perempuan muslimah. Tentang apa? Tentang kebutuhan hukum-hukum agama yang dibutuhkan oleh setiap perempuan di satu hari 24 jam. Tentang bagaimana sholatnya, tentang bagaimana wudhunya, tentang bagaimana batas-batas auratnya, tentang bagaimana kita melaksanakan sunnah-sunnahnya, apa yang dihalalkan, apa yang diharamkan. Dan kitab yang akan kita baca yaitu kitab fikih yang bernama At-Tadhkirah Al-Hadramiyah. Ini kitab yang kita akan kaji, dimuliakan oleh Allah. Kitab yang akan kita kaji dikarang oleh seorang ulama besar yang bernama Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, yaitu ayahanda dari guru mulia kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Ini baterainya apa? Kerecek-kerecek. Baterainya mau habis nggak? Ini kitab dikarang oleh seorang ulama besar, ulama pemberani, ayahanda dari guru mulia kita Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh. Seorang ulama terkemuka yang hebat, wibawa, tidak punya rasa takut setitik biji sawi pun tidak punya. Dan sampai sekarang keadaan di mana beliau dikubur tidak diketahui, karena beliau diculik oleh syuyu'iyin. Kalau di Hadramut sana Bu, namanya syuyu'iyah. Kalau di Indonesianya PKI. Beliau diculik tak kala ingin melaksanakan sholat Jum'ah. Tak kala itu umur guru mulia kita masih sekisar 9 atau 10 tahun. Tak kala Al-Habib Muhammad menggandeng anaknya Al-Habib Umar untuk melaksanakan sholat Jumat di Masjid Al-Muhdhari yang berada di kota Trip. Menjelang datangnya waktu sholat Jumat, beliau didatangi oleh pasukan-pasukan Syuyu'iyin, yang artinya diculik.
Kalau diculik dicomot, yang artinya no balik, nggak bakal balik lagi. Itu perjuangan beliau di dalam dakwah. Karena tak kala itu para guru kita yang mulia, salah satu dari mereka ada yang diikat tangannya lalu ditarik dengan mobil lalu dibenturkan kepalanya dengan batu. Salah satu dari mereka ada yang disiksa dengan setrum. Salah satu dari mereka ada yang direndam berjam-jam di air dingin yang dipenuhi dengan balok-balok es. Hakada perjuangan orang-orang mulia untuk melestarikan syariat atau syiar yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minal ajab, dan salah satu keajaiban yang dimana Allah ingin membuktikan bahwa mereka musuh-musuh Islam ingin sekali menghapus dan menghilangkan ajaran Islam di bumi ini. Itu target mereka. Target mereka bagaimana Islam tiada, bagaimana Islam punah, bagaimana masjid tiada, dan bagaimana kening muslimin sudah tidak lagi bersujud kepada Allah Dzul Jalali wal Ikram. Itu target mereka dari zaman dahulu kala sampai sekarang. Maka mereka akan menimbulkan suatu gerakan-gerakan untuk memecah belah kita, menghina kita, mengolok-olok kita, mengejek kita, mengucilkan syariat junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minal ajab ayuhal muslimah, ketika beliau ingin melaksanakan sholat Jumat dan beliau mengandeng guru kita, ketika datang security yang artinya pasukan dari mereka ingin menculik Al-Habib Muhammad melemparkan ridanya ke pundak guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Apa itu isyarat? Silakan kau culik aku, silakan kau bunuh aku. Muhammad bin Salim bin Hafid akan tinggal, akan mati, karena tidak ada yang abadi. Tapi ingat, cahaya Allah tidak akan Allah matikan. Wa ya'ballah, Allah tidak menginginkan Islam ini mati dan Islam ini roboh. Akan tetapi Allah menginginkan Islam ini terus bergerak dan cahaya Islam ini terus melintang. Setelah masuk ke penjara sampai sekarang tidak ada kabarnya, dan di mana beliau dan kuburannya di mana wallahu a'lam. Tapi lihat, seorang Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid meninggal dunia, apakah dakwahnya, ajaran Islamnya, syiarnya mati? La wallah, Allah turunkan kepada anaknya guru mulia kita, sehingga dakwah asar keberkahan dari dakwah ayahandanya sekarang dakwahnya mendunia luar biasa. Hakada beliau yang mengarang kitab ini, lalu beliau karang kitab ini dengan singkat, yang dimana ini kitab suatu kebutuhan bagi setiap muslimah untuk menjalankan ibadah-ibadahnya di dalam masa 24 jam. Maka dinamakan At-Tadhkiratul Hadramiyah lil Alama Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid Ibni Syekh Abi Bakar bin Salim Al-Alawi Al-Husaini. Ini karangan beliau. Nah, alhamdulillah, setelah kita pikir-pikir dan ada permintaan kitab apa yang akan dikaji, lalu saya pikir-pikir, alhamdulillah ketemu kitabnya yang emang ini pigi singkat, mukhtasar ringkas, yang dikhususkan untuk para wanita, sehingga kita dealkan untuk menjadikan kajian setiap pengajian ummahat muslimat banat di markas Majelis Taklim Nurul Habib, kalau tidak salah yang diadakan sebulan 2 kali, hari Minggu kedua dan juga hari Minggu keempat. Itu diadakan hari Minggu kedua dan hari Minggu keempat. Nah, mudah-mudahan ini hari pertama pembukaan, jangan sampai minggu yang keempat penutupan kembali ya. Mudah-mudahan terus berjalan ya.
Jangan sampai ada pembukaan dan penutupannya langsung lanjut ya di minggu yang akan datang. Itu tergantung bagaimana semangat kita. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, malas tidak malas, ingat bahwa kita dituntut 24 jam dengan syariat agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bangun tidur sudah dituntut dengan kewajiban salat. Lalu setelah itu dituntut dengan akhlak, adab, bagaimana hormat sama orang tua. Kalau kita sudah menikah dituntut bagaimana kita hormat, bagaimana kita bakti kepada suami kita. Kalau Allah anugerahkan kepada kita anak, lalu kita dituntut bagaimana untuk mendidik anak-anak kita, bagaimana anak-anak kita kelak besar bisa menjadi anak-anak yang membanggakan kedua orang tuanya, bukan hanya di dunia sahaja akan tetapi dunia wal akhirah. Lalu setelah itu datang waktu zuhur, ada kewajiban lagi. Lalu datang waktu asar, ada kewajiban lagi. Lalu datang waktu maghrib, ada kewajiban lagi. Lalu datang waktu isya, ada kewajiban lagi. 24 jam tuntutan agama tidak sepi terhadap diri kita. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, malas tidak malas kita hadir majelis taklim. Ingat, tuntutan tersebut terus tertuju kepada kita, dan itu semuanya akan diperhitungkan oleh Allah Dzul Jalali wal Ikram. Dan siapa dari mereka yang bisa menjalankan tuntutan tersebut, tidak ada solusinya apabila kau lakukan tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan menuntut dan mengenal dan mempelajari agama yang diajarkan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita akan belajar di dalam kitab ini, Ibu, bagaimana cara kita berwudu, ya, apa sunnah-sunnahnya wudu, bagaimana cara kita melakukan sholat, apa hal-hal yang membatalkan sholat. Saya berikan contoh. Ini tidak sekali dua kali. Kami sering melihat apabila di dalam perjalanan dakwah lalu kami mampir ke masjid melaksanakan sholat, sering kami melihat tidak laki tidak perempuan kalau sudah dari ruku, Bu, menuju ke i'tidal sami Allahu liman hamidah, tangannya goyang. Banyak apa enggak? Itu ibu-ibu goyang 3 kali batal sholatnya, Bu. Kita sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, lalu turun goyang 1, 2, 3, batal sholat kita. Karena 3 gerakan di dalam sholat membatalkan sholat kita. Kalau kita nggak belajar maka sholat kita hukumnya fitnas. Kalau kita nggak belajar maka sholat kita hukumnya olahraga, Bu. Cuma ngencengin otot doang, berarti bukan hanya sekedar apa, menggugurkan kewajiban sahaja, tapi tidak akan dapat manfaat besar, arti dan hikmah daripada sholat tersebut. Maka dengan belajar semua ibadah kita akan tuntas. Dengan belajar, mengkaji, menggali, ibadah kita akan menjadi ibadah makbulah. Terus ada 2 nih, Bu. Yang kedua yang perlu diperhatikan oleh para muslimah di Indonesia, apa itu? Kita ini orang Indonesia emang dari kecil sudah terdidik berkah, benar gak, Bu? Dikit-dikit berkah. Masalah duit berkah, masalah hidup berkah, masalah umur berkah, minta doa anak biar berkah, itu dikit-dikit berkah. Subhanallah, kita dididik dari kecil seperti itu. Itu kebanyakan dari kita orang-orang Indonesia ini orang-orang yang latif hatinya, lembut hatinya, luar biasa. Maka orang Indonesia ini dicintain di mana-mana, sampai negara manapun jujur kalau manggil pekerja pengennya orang Indonesia, benar nggak? Karena hatinya yang lembut, yang luar biasa. Nah itu kita dikit-dikit berkah. Nah ini perlu ada perhatian bagi Anda yang melaksanakan umroh atau Anda yang akan melaksanakan haji, Bu. Kalau lagi tawaf di Ka'bah jangan mikirin berkah Ka'bahnya dulu, jangan. Ini sambil tawaf Ka'bah dipegang-pegang, Ka'bah dipegang-pegang, ya. Ka'bah luar biasa, nggak sah tawafmu, batal tawafmu. Karena salah satu syarat tawaf, Ibu,
ayakun jasadika kharijul Ka'bah. Jasad kita nih semua sampai kuku-kuku kita Bu wajib di luar Ka'bah. Kalau kita tawaf di dalam Ka'bah tidak sah. Lalu apa yang membuat tidak sah kita memegang Ka'bah Bu? Itu Ka'bah ada bangunan yang namanya syardiwan, itu yang di bawah tuh batu kan agak miring ya. Sebelum bangunan kota Ka'bah tersebut ada batu di bawahnya kurang lebih 80 cm atau semeter seperti itu. Nah ini yang artinya kekurangan. Tak kala Ka'bah dirobohkan gegara seorang perempuan yang lagi tawaf membawa mabkharah. Artinya mabkharah itu kalau sekarang apa itu? Api itu apa ini Bu? Ini nih apa nih Bu? Hah? Ini tisu. Mabkharah itu yang arang dikasih kayak garuk gitu ya, kan dikasih kayu, dikasih percikan-percikan ya, itu kayak bukur seperti itu. Ternyata terhembus angin, percikan apinya mengenai Ka'bah sehingga Ka'bah tak kala itu terbakar, sehingga batu-batuannya itu sudah mulai menghitam. Lalu Ahlul Arab bersepakat karena Ka'bah ini mulia. Sebelum dibangkitkan baginda Nabi Muhammad, Ka'bah ini sudah menjadi tempat sakral bagi mereka. Dimuliakan di zaman jahiliyah. Cuma bedanya namanya juga orang-orang jahiliyah belum diutus kepada mereka Nabi, belum ada wahyu yang diturunkan, belum ada yang menyampaikan dakwah kepada mereka, sehingga mereka mengakui kesucian Ka'bah Al-Mukarramah. Saking hebatnya mengakui kesucian Ka'bah Al-Mukarramah, kalau tawaf di Ka'bah mereka uryanan, tidak laki tidak perempuan, dalam keadaan telanjang, namanya juga orang jahiliyah. Tapi kalau kita yang sudah diutus Nabi dan kita mengenal syariat, kalau kita tawaf nggak pakai baju, berarti namanya juga emaknya monyet. Para hadirin, itu kita ya, itu orang-orang jahiliyah. Dan Ka'bah itu emang sudah diagungkan oleh mereka. Lalu mereka diskusi, salah satunya Abdul Muttalib, kakeknya baginda Nabi Muhammad yang dituakan. Di tempat diskusi tersebut, bagaimana kita rombak Ka'bah ini. Kesingkatan cerita, dirombaklah dan dikumpulkan uang halal. Untuk mengumpulkan uang halal ini, mereka dengan berbagai cara berusaha untuk menghormati Ka'bah. Tidak boleh ada uang atau harta yang disumbangkan untuk membangun Ka'bah dari hasil judi, dari hasil mencuri, dari hasil lacur, benar-benar mutlak halal. Sehingga terbangunlah Ka'bah seperti yang kita lihat sekarang. Maka di dalam Ka'bah ada Hijri Ismail, benar Bu? Ini namanya Ka'bah nih. Lalu di sini ada lengkukan batu, benar ya? Kayak apa? Benteng. Siapa yang pernah umrah? Siapa yang pernah jualan tempe di Mekah? Ada yang pernah umrah? Ada yang pernah haji? Atau lihatlah di TV, lihat ini Ka'bah kotak ya, ke atas nih kotak Ka'bah. Maka di sini ada yang namanya Hijr Ismail. Paham apa tidak? Nah ini Ka'bah ini Bu, sebenarnya sampai sini. Cuma keadaan uang halal tidak mencukupi sehingga dibatasi. Nah maka setiap orang yang melaksanakan tawaf, entah itu umrah, entah itu yaitu haji, apabila Anda memegang jidar atau tembok dari Ka'bah tersebut, batala tawafuhu, tawafnya batal. Paham apa tidak? Nah ini terlihatnya hal-hal yang kecil yang mungkin menurut akal kita, masa gitu doang batal, masa gitu doang nggak sah tawaf kita. Itu akal kita. Syariat tidak bisa diakal-akali. Syariat hukum yang sudah dihukumkan oleh Allah sudah pasti membawa manfaat kepada setiap manusia, terutama orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang beriman kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Lihat sekarang tata cara dan tata krama orang-orang Yahudi di Israel atau di Amerika, semuanya sudah menjalankan tata krama kehidupan baginda Nabi Muhammad karena sudah dipastikan, karena cara itulah cara yang membawa kesehatan untuk jasmani kita, kehidupan yang lebih indah sudah diamalkan oleh mereka. Mereka nyolong dari baginda Nabi Muhammad, mereka mengambil ajaran kita, dipraktekkan oleh mereka. Walaupun mereka bertahan dengan kemusyrikannya, bertahan dengan kekafirannya, tidak mengakui baginda Nabi Muhammad ibni Abdillah nabinya, tapi apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sekarang dilakukan oleh mereka dari kalangan Israel, dari kalangan bule-bule. Itu yang kami dengar kabar dari saudara-saudara dan teman-teman kami tak kala kami dahulu kala menuntut ilmu di Darul Mustafa. Itu faktanya. Berarti apa artinya? Tidak ada ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad, dan tidak ada hukum yang sudah disahkan oleh Allah Dzul Jalali wal Ikram yang tidak membawa manfaat untuk kita, tidak membawa kesehatan untuk kita, tidak membawa keselamatan untuk kita. Allah, semua hukum yang dihukumkan oleh Allah, semua sunnah yang disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad ibn Abdillah sudah pasti mutlak, jangan diragukan, itu akan membawa maslahat, kebaikan, manfaat, kesehatan, kebugaran, ketenangan, kenikmatan di dalam hidup kita, itu sudah pasti. Nah, maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terlaksanalah majelis nisa yang sudah lama tersesat. Maka pagi hari ini pembukaan, mudah-mudahan tidak segera ada pengumuman untuk penutupan, ya. Tapi di sini bagi yang mempunyai keinginan untuk ta'lim, maka ini suatu nikmat yang sangat luar biasa karena kita membutuhkan itu semua. Nah, Bu, dimulailah kitab ini yang bernama At-Tadhkiratul Hadramiyah. Ini kitab yang bernama Tadhkiratul Hadramiyah, dan kebetulan ini kita ada terjemahnya. Sekarang sudah ada terjemahnya yang dinamakan Fikih dan Tasawuf Wanita Muslimah. Tadi anak-anak kru kita menyampaikan, kru Majelis Banat, bagi ibu-ibu yang ingin mendapatkan kitab ini, silakan pesan kepada siapa? Pesan Asia, kepada Asia. Berapa harganya? 50.000. Bib, mahal banget. Di Google murah banget. Ini Google 35.000. Ongkosnya 5.000, jadi 40.000. Nunggunya 10.000, jadi 10.000 itu masuk ke dalam uang kas majelis yang akan dikelola oleh anak-anak Ruh Nisa untuk maslahat, ya. Mudah-mudahan kedepannya ibu-ibu majelis taklim nisa ini kelar majelis taklim makanya KFC, Visa, iya insyaallah, ya. Nah, itu sedikit daripada lebih, ya, keuntungan dari kitab ini akan dijadikan untuk maslahat oleh anak-anak Ruh. Tuh siapa sekretarisnya tuh, bendaharanya, ya. Ya, bagi yang ingin memiliki silakan kabarkan siapa nama-namanya, biar di minggu kedua yang akan datang itu sudah ada semuanya megang kita. Dan saya anjurkan jika bisa, Bu, hari Minggu yang akan datang yang mau hadir taklim lagi, bawa buku, selain bawa kitabnya, bawa buku kosong sama bawa pulpen. Lipstick tinggalin dulu di rumah biar nggak terlalu banyak, itu tas, masukin pulpen, korbanin satu demi yang satu membawa manfaat, ya. Jadi satu korbanin biar pulpen tuh masuk. Kalau lipstick dibawa juga, pulpen dibawa juga, takutnya dol. Akhirnya tuh besok nggak hadir majelis taklim lagi gara-gara tasnya dol, ya. Nah, ini kitab yang akan kita pelajari Ibu dan Bapak. Kalau kita lihat pahresnya di sini, ya. Kalau kita lihat judulnya, Bu, lihat nih, judulnya luar biasa, Bu. Yang pertama judul di sini
Ya, yang pertama, taklifun nisa bil ahkami karijal. Ya, taklifun nisa, kewajiban perempuan, bil ahkam, dengan ahkam, tidak jauh beda dengan laki-laki, hampir sama di dalam hukum fikih. Lalu di sini ada arkanuddin, lalu di sini ada Islam, lalu di sini ada makna dua kalimat syahadat. Lalu di sini ada bagaimana iqamus shalah, menjalankan salat, ita'uz zakah, mengeluarkan zakat. Lalu di sini ada saum Ramadan, bagaimana cara kita berpuasa Ramadan, bentar lagi bulan suci Ramadan. Lalu ada hajjul baiti, haji. Lalu iman itu apa? Rekanul iman. Lalu mayajibu ma'rifatuhum minal malaika, siapa itu para malaikatur rahman yang setiap hari mendampingi kita di pundak kanan dan di pundak kiri kita, Bu. Lalu di sini ada yang namanya wudhu. Bagaimana cara wudhu kita? Wudhu ini kuncinya sholat. Kalau wudhunya nggak rapi, sholatnya dijamin mutlak nggak rapi. Lalu di sini furudul wudhu. Lalu ada syurutul wudhu. Lalu di sini akan dipelajari ma'ut tahur wal ma'ul mutanajis. Bu, kita wajib mengenal mana itu air yang suci, mana air yang najis atau yang terkena najis. Ini keseharian kita. Ibu-ibu nyuci pakai apa sekarang? Zaman sudah modern, mesin cuci ya, pakai waktu ya. Ibu-ibunya tinggal bobok, bangun tidur, udah selesai, baju bersih. Yang ngerjain siapa? Mesin. Lalu siapa yang bawa listrik? Yang bayar listrik suaminya. Ibu tinggal narok doang di situ ya. Yang bayar listrik suaminya. Kalau ditanya udah baju bersih, sudah, luar biasa. Siapa yang membersihkan? Robot, bukan ibu. Nah itu juga wajib kita tahu. Gimana, Bu, cara narok baju? Awas ada najisnya. Jangan sampai gara-gara satu baju, semua baju yang dimasukkan mesin cuci najis semuanya. Awas, hati-hati. Lalu bagaimana di rumah kita nih? Contoh rumah kita nih, di aula kita. Aula kita di dalam. Tahu-tahu anak kita kencing tuh di tengah-tengah aula ya. Ruangan rumah kita. Bagaimana cara kita ngebersihinnya? Oh, kalau disiram pakai air 3 hari tidak malam gak bakal clear kita ngepelnya. Benar kan? Nah di situ ada caranya. Dengan simpel 3 menit maka tempat tersebut bisa suci kembali. Kalau kita belajar semuanya indah ya. Lalu najis itu, Bu, dibagi menjadi 3. Najis apa? Mutawassithah, najis yang tengah-tengah. Lalu ada mughalladah, najis yang berat. Lalu ada mukhaffafah, najis yang teramat ringan. Bagaimana cara untuk mensucikannya? Ada tata keramanya. Supaya kita tidak bingung hidup. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah gara-gara setitik najis ibadah kita nggak diterima. Gara-gara setitik najis ibadah kita tidak diterima. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Lalu, Bu, nawaqidul wudhu, apa aja sih yang membatalkan wudhu? Lalu mayahrum bil hadasil asgar, yang punya hadas asgar apa aja yang diharamkan? Apa aja yang tidak boleh tidak bolehkan oleh agama? Lalu bagaimana di sini ada al-ghuslu, Bu, ini penting. Hukumnya mandi. Bagaimana hukumnya mandi? Kita melaksanakan mandi janabah. Lalu bagaimana tata krama mandi janabah sesuai yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad ibn Abdillah? Ya Allah, Islam ini, Bu, detail, Bu. Kalau ibu, nih maaf, Bu ya, pernah nggak mendengar dari agama-agama lain, dari agama Nasara kah atau agama-agama lain, Bu, sedetail agama kita? Pernah nggak, Bu? Kalau kita lihat, maaf, apapun acaranya kalau diisi oleh pendeta-pendeta mereka, pasti semua isinya mari kita bernaung kepada rahmat Allah, rahmat Tuhan, Tuhan kasih sayang, Tuhan akan memasukkan Anda ke dalam surga. Itu yang kita dapat. Apakah pernah di dalam agama mereka, maaf, menjelaskan kepada kita tentang hukum rambut yang ada di badan kita? Sampai, Bu, hukum, maaf, bukan mau berkata jorok, rambut yang tumbuh di ketiak kita, Bu, diajarkan tata kromoknya di dalam Islam. Apakah ada agama yang lebih detail daripada Islam? Ada. Kalau Anda lihat bagaimana agama-agama yang lain, rahmat Allah, surganya Allah ya, kembali seperti itu yang ada, rahmat Tuhan, surganya Tuhan.
Kembali kau kepada Tuhan, kau akan dipeluk oleh Tuhan. Tapi kalau dia masuk ke dalam ranah Islam, demi Allah, hal yang sekecil apapun sudah diajarkan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad, tata krama, cara, dan bahkan bisa menghasilkan pahala Allah. Kurang nikmat apa kita jadi umat Nabi Muhammad? Hanya orang-orang yang otaknya minim sekali, hampir habis, yang menjual imannya masuk ke dalam agama lain. Karena hanya agama Islam, agama yang paling detail, menjelaskan segala sesuatu sampai masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Tidak cukup sampai di situ, bagaimana cara kita buang air kecil, buang air besar. Qad 'allamana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan cari apakah ada agama dengan berbagai macam agama yang kita kenal yang lebih detail daripada agama Islam. Kau tidak akan menemukan dimanapun. Dengan menu agama apa? Agama apa? Hanya agama Islam. Karena ini agama sudah sempurna, Bu. Makanya Islam jangan ditambah-tambahin. Kalau ada orang yang menambah-nambahkan Islam, oh dinamakan Islam Nusantara kah, Islam Indonesia kah, Islam milenial kah? Islam sudah sempurna. Ente mau milenial, ente mau Nusantara, ente mau modern, jangan bawa-bawa Islam. Karena Islam sudah sempurna, tidak perlu ditambahkan, tidak perlu dikurangkan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Turun di padang Arafah. Di haji yang terakhir Nabi Muhammad melaksanakan 3 bulan kurang lebih. Nabi Muhammad setelah itu meninggal dunia, dan ayat tersebut sebagian ulama mengatakan itu akhir ayat yang diturunkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad ibni Abdillah sebelum meninggalnya berjumpa keharibaan Allah Dzul Jalali wal Ikram. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Indah gak Bu Islam? Kalau udah belajar Bu, nikmat, gak ada yang sulit, gak ada yang susah. Apa yang susah? Cuma kitanya kurang semangat, ya. Kitanya kurang semangat. Tapi kalau udah ada untung 50.000, ngebut, lupa sama rem. Ujung-ujungnya kemana? Ke Harbun, harapan Bunda. Jalan-jalan piknik, ngemah di Harbun, ya. Tuh Bu. Lalu juga di sini Bu, ada yang namanya hukum-hukum haid. Ini yang diperlukan oleh setiap wanita. Jangan sampai kita tidak kenal. Jangan sampai Bu, anak-anak kita bertanya, anak perempuan kita, Ibu, saya begini apa hukumnya? Oh ya, entar saya tanya ustadzah dulu. Oke. Sekali kau bertanya boleh, 2 kali kau bertanya boleh, tapi alangkah indahnya engkau menjadi ibu sejati untuk anak-anakmu. Masalah hal-hal pokok kau wajib yang memberitahu anak-anakmu, supaya anak-anakmu tahu bahwa kau bukan hanya sekedar ibu sahaja, akan tetapi kau ibu dan pula kau guru dan pula kau pendidik. Kalau sudah masalahnya bukan di bidang pokok, silakan kita tanya. Tapi kalau masalah pokok-pokok agama, masalah apa yang terjadi kepada perempuan seperti haid, masalah najis, masalah hukum rumah tangga, Bu, kalau bisa Anda yang bisa memberitahukan anak-anakmu, demi Allah anak-anakmu akan lebih bangga kepada kau. Kaulah ibu, kaulah pahlawan, kaulah pendidik, kaulah guru pertama bagi mereka. Ini mau ditanya apa-apa dikit-dikit, tanya dulu Pak Ustadz. Nanya ini, oh ya tadi tanya dulu sama Pak Ustadz. Nanya lagi sama Pak Ustadz, gue yakin tuh Ustadz bakal pindah kampung berhadirin. Dikit-dikit nanya, belajar dikit, pahami pokok-pokok agama. Tentang lebihnya agama silakan kau tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi kalau masalah pokok aja kau tidak bisa memecahkan, memahamkan kepada anak-anakmu, mau sampai mana kau akan menjadi ibu sejati pahlawan bagi anak-anakmu? Mau sampai mana kau akan menjadi orang tua pahlawan, guru pendidik terhadap anak-anakmu? Lalu bagaimana kuncinya? Ambil kesempatan. Oh saya sibuk. Sibuk apa kita? Kok tidak tiap hari? Hanya membutuhkan sejam, 2 jam, 3 jam kita menuntut ilmu.
yang dimana ilmu yang kau dapatkan apabila kau pahamkan akan menjadikan engkau pahlawan, guru dan pendidik bagi anak-anakmu. Kau akan dibanggakan oleh anak-anakmu. Maka kita berubah cara berpikir kita, itu wajib kita ubah. Jadi jangan ada alasan lagi saya sibuk. Ya ini kan kebanyakan apa? Saya sibuk, padahal nggak sibuk. Lagi main gogelan nggak sibuk, lagi nonton TV nggak sibuk, lagi nongkrong di laut nggak sibuk para hadirin. Oh saya sakit, bagian ke majelis taklim alasannya sakit, ntar ke depannya pas mau hadir semangat majelis taklim Allah kasih sakit, jadi nggak bakal hadir para hadirin. Ya lagi sakit nih luar biasa, mau ke majelis taklim alasannya sakit. Tapi kalau ada untung 100.000 sakitnya bisa hilang, ya opo berhadirin. Bagian ada untung segar bugar, sakit nggak kerasa, langsung jelajah ya. Mau ada harimau, mau ada macan, lewatin demi untung 100.000. Tapi kalau buat taklim, ya Allah, lemes lesunya kayak diikat tuh mata, telinga sama kakinya oleh 70.000 syaitan. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah itu wajib kita pelajari Bu, detailnya kita wajib tahu hukumnya. Dan kalau kita lagi haid, apa yang diharamkan itu kita wajib tahu. Oh seperti membaca Al-Quran tidak boleh, tapi di situ ada tafsirnya, ada penjelasannya. Kalau emang ayat tersebut sudah menjadi dominan, menjadi satu di dalam wirid seperti Ratibul Haddad, apa hukumnya? Oh kalau ada perempuan misalnya hafidhah lil Quran, dia hafal Quran 30 juz, lalu apabila di masa haid tersebut kalau dia tidak baca takut lupa ayat-ayat tersebut, itu ada kajiannya, ada hukumnya. Kan kalau kita belajar enak Bu, paling minimal belajar itu jangan mengharap menjadi ustadzah, paling minimal kita paham hal-hal yang pokok. Apa manfaatnya? Minimal anak-anakmu bisa bertanya kepadamu dan kau bisa menjawab, dan kau bukan hanya sekedar ibu tapi pahlawan untuk anakmu, pendidik untuk anakmu, guru untuk anakmu. Luar biasa. Lalu juga nifas, itu wajib kita pahami apa itu darah nifas. Lalu juga istihadah, itu wajib kita pahami. Lalu antara kita melahirkan dengan kita apa? Dengan kita nifas, darah nifas, antara dua tersebut Bu, ada satu darah yang dinamakan damu talak. Mungkin ibu-ibu jarang yang tahu di sini. Kapan itu damu nifas dan kapan darah itu dinamakan damu talak, itu kita wajib tahu. Bagaimana Bib cara tahunya? Belajar. Oh Bib saya buka Google aja, silakan buka Google. Berapa banyak orang yang berguru pekerja Google sekarang menjadi badut di depan, gara-garanya belajarnya sama Mbah Google. Jadi ustadz enggak, jadi ustadzah enggak, sekarang jadi badut para hadirin. Jelas Bu? Jelas nggak Bu? Udah jam 1 bab 1 ini baru bab bismillah, belum nyampe. Ya jangan langsung belajar kitab mau langsung ke babnya, mau dilewatin semua. Ini kan ada mukadimah. Nah ini ada dari Wan Bara. Ayo lanjut. Udah ibu mau udahan? Ibu-ibu kalau talim di sini 2 jam saya siap pulang langsung pinter. Kadang kalau udah megang mic saya lupa. Mana nggak ada jam sengaja. Saya nggak pasang jam di area ini biar tidak terganggu kalau saya ngajar. Paling nggak enak diganggu. Ya. Nah kita mulai Bu, kita mulai sedikit sebelum kita buka tanya jawab bagi yang mau bertanya, yaitu dimulai kitab ini. Coba lihat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak? Ini kalau kita belajar kitab, bismillahnya jangan lupa, alhamdulillahnya jangan lupa, wa ala alihi. Ini namanya keberkahan kita. Baru kita akan masuk kepada bab pertama. Lihat Bismillahirrahmanirrahim Bu. Di dalam madhab kita, madhab Imam Syafi'i Bu, bahwa Bismillahirrahmanirrahim ayatun minal Fatihah.
Ingat itu. Apa artinya? Bagi kita yang bermadhab Imam Syafi'i, kalau kita melaksanakan sholat membaca Fatihah langsung alhamdulillahirabbil alamin, tidak sah sholat kita. Benar apa tidak? Di dalam madhab lain itu bismillahirrahmanirrahim, sebagian ulama berkata bukan ayat daripada Al-Fatihah, itu terpisah. Bismillah itu tidak menyatu dengan Al-Fatihah. Tapi 7 ayat dari Al-Fatihah di dalam madhab Imam Syafi'i, salah satunya bismillah, masuk ke dalam 7 ayat daripada suratul Fatihah. Apa maksud di sini, Bu? Kalau kita melihat ada satu masjid, ada musola, kalau sudah takbir Allahu Akbar alhamdulillahirabbil alamin, langsung baca alhamdulillah, gak ada bismillahnya, ini masjid sesat, ini masjid nggak benar. Yang menyesatkan ente apa hukum Allah? Ini kebanyakan dari kita langsung sesat nih, sesat di masjid, sesat. Emang yang punya agama ente, bapak ente? Emang agama punya emak ente nyesatin orang? Coba kalau belajar, indah hidup kita, tidak akan ada pertengkaran. Walaupun dari pihak mereka menganggap kita sesat, tapi kita ahli sunnah wal jamaah, semuanya kita timbangkan dengan timbangan agama. Ini masjid nggak benar nih, ini masjid dilaknat. Hei, kalau kita belajar jangan asal langsung ngira. Doa kunut di dalam salat subuh apa hukumnya? Sunnah. Apa sih artinya sunnah? Arti lafaz sunnah itu apa? Kalau kau kerjakan berpahala, kalau kau tinggalkan tidak akan berdosa. Lalu apa artinya? Artinya jangan asal menyesatkan orang, jangan asal menyalahkan orang apabila hukum tersebut masih di dalam ranah sunnah atau furu, cabang-cabang fikih. Kecuali ibu-ibu ngelihat ada orang yang sujudnya jungkir balik, boleh. Paham? Ada orang yang sholatnya membelakangi kiblat, boleh. Kita sesatkan, kita ingatkan, kita wanti-wanti, boleh. Tapi kalau masih ranah periyah, cabang-cabang atau yang sunnah-sunnah, jangan langsung buru-buru menyesatkan orang. Toh hukumnya, konteksnya di dalam hukumnya sunnah itu kau lakukan berpahala, tidak kau lakukan tidak dosa. Nah, kita kembali kepada bismillahirrahmanirrahim. Kita tabarukan bismillahirrahmanirrahim yang kita tahu, Bu. Bismillah ini artinya kalau diindonesiakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan pula Maha Penyayang. Bismillahi dengan nama Allah. Setelah bismi ada kalimat Allah. Kalimat Allah ini yang kita kenal apa, Bu? Lafdzul jalalah. Benar apa tidak? Lafdzul jalalah yang dikhususkan tok hanya untuk kepada Allah. Maka tidak ada manusia dari zaman dulu sampai sekarang yang menamai namanya dengan nama Allah, tidak ada. Karena itu sifat mustaqil bagi Allah, tidak ada yang berhak lagi kecuali diidhofahkan Abdullah. Ada, itu diidhofahkan, disandarkan dengan abad Abdullah. Gak ada tuh orang tua anak lahir siapa namanya Allah kalau nggak kesetrum tuh hari. Benar apa tidak? Makanya Allah itu, Bu, dinamakan Ismullahil A'zam. Nama Allah yang paling agung itu Allah. Maka di sini ada ajaran, Bu, kalau kita dalam keadaan masalah apapun nih, ini keutamaan Abdul Jalalah. Kalau kita dalam keadaan masalah apapun atau hati kita lagi sempit, Bu, hati kita lagi sempit nih, ya Allah tetangga beri mercy, gue masih vario, sempit hati, padahal itu penyakit sebenarnya, bukan sempit ya. Gembiralah engkau dengan rezeki temanmu, gembira, minta sama Allah, ya Rabb jadikan rezeki aku seperti mereka. Jangan kau dengki, karena dengki tidak ada manfaatnya, membuat muka kita tutut, hidup kita berantakan, angan-angan kita tidak tercapai, ditakutkan ujung-ujungnya RSJ alias rumah sakit jiwa. Paham apa tidak? Sampai mana tadi?
Lupa tuh saya. Hah? Pembahasan apa tadi? Bismillah tahu, udah 10 menit yang lalu yang tadi saya bahas. Ternyata yang pikun bukan saya juga, ibu-ibu semuanya pikun, alhamdulillah ada teman-temannya. Anaknya angka masih steril, otaknya udah para rikun juga. Emang ini zaman bikin kita pikun ya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Allah lafdzul jalalah. Ini bu lafdzul jalalah yang tadi tidak bisa mustagil bagi Allah dzul jalali wal ikram. Paham apa tidak? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak bu? Tidak bisa seseorang dinamakan dengan nama tersebut, dan itulah ismullahil a'dzam, nama Allah yang paling agung. Lalu di sini ada yang namanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih dan pula Maha Penyayang. Lihat tuh, perbedaan antara Ar-Rahman Ar-Rahim ini sedikit. Perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini, Bu. Di sini ada sifat Allah Ar-Rahmanu, dan di sini ada sifat Allah Ar-Rahim, Ar-Rahim. Ya, ini sifat bagi Allah, bahwa dengan nama Allah, ini Allah yang disifat pertama, dan ini sifat Allah ya yang kedua. Apa perbedaannya Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih? Ya. Artinya apa, Bu? Hah? Lalu apa khususnya dari dua sifat ini? Lihat, Ar-Rahman yang dimana sifat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atau penyayang pengasih? Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Lihat, Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini dua nama hampir sama, pengasih penyayang hampir sama. Lalu apa kelebihan Ar-Rahman? Ar-Rahman ini Al-Mun'im bijalailin ni'am, yang Maha memberikan nikmat dengan nikmat yang paling besar. Maka Ar-Rahman ini nikmat yang paling besar yaitu Islam, iman, yakin. Paham apa tidak? Hah? Tambah lagi hidayah. Paham apa tidak? Ini Rahman. Ar-Rahman ini Allah yang Maha Pengasih, yang memberikan nikmat dengan nikmat yang begitu tinggi, nikmat yang paling besar seperti hidayah. Benar apa tidak? Lalu yang kedua Islam. Lalu yang ketiga yang keempat apa? Yakin. Ini nikmat yang paling besar. Cuma kebanyakan dari kita yang dinamakan nikmat dapat duit banyak, itu kebanyakan dari kita. Dia lupa dengan nikmat yang agung. Apa itu? Hidayah nikmat yang paling agung, Islam nikmat yang paling agung, iman nikmat yang paling agung, yakin nikmat yang paling agung. Maka ini semua dikhususkan, sifat Ar-Rahman ini Allah berikan kepada siapa? Khusus bagi muslimin, muslimat, muslimin dan muslimat. Tidak Allah berikan kepada mereka orang-orang kafir. Maka arti Ar-Rahman dikhususkan kepada kita, orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan orang-orang yang telah beriman kepada baginda Nabi Muhammad. Lalu kalau Ar-Rahim nih Bu, Ar-Rahim nih ya, rizqud dunya. Rahim ini contohnya Al-Mun'im bidaghaigin ni'am. Sifat Ar-Rahim artinya sang pemberi nikmat dengan cabang-cabang nih nikmat. Seperti apa nih Bu contoh? Rizqun. Apa Bu rizqun? Rezeki. Rezeki ini. Ini salah satu cabang-cabang nih nikmat. Maka rezeki ini kalau kita lihat Bu, diberi kepada siapa? Hayawan. Ibu tahu hayawan? Kambing, embek, kutu, kecoa, berit, apa lagi? Musang, ular. Dari ular apa tuh? Ular belang, ular patok, ular apa lagi?
Sampai ular-ularan tuh yang dari plastik pakai baterai ya. Dapat nggak, Bu, binatang? Binatang dapat nggak? Dapat. Lalu yang kedua, apa ini, Bu? Orang kafir. Saya bertanya kepada ibu-ibu, banyak gak orang-orang yang tidak beriman? Makan gak mereka? Minum gak mereka? Bisa menikmati ciptaan Allah di dunia apa tidak? Allah kasih rezeki. Mereka pun yang tidak beriman Allah kasih. Yang ketiga, mukmin, orang yang beriman. Kita orang-orang yang beriman sama nggak dapat? Minum dapat, makan dapat, menikmati apa yang telah Allah ciptakan di bumi ini dapat apa tidak? Dapat. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Apa maksudnya, Bu? Kalimat rahim ini sang pemberi nikmat, cabang-cabangnya nikmat. Contoh satu seperti rezeki, ini semuanya masuk. Binatang dapat, orang beriman dapat, orang kafir pun dapat. Tapi ingat, Ar-Rahman ini dikhususkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Ini khusus Ar-Rahman, Allah berikan khusus untuk kita. Ar-Rahim, Allah berikan untuk semua, lebih umum. Paham apa tidak? Maka ingat, kita orang-orang beriman, Ar-Rahmannya dapat, Ar-Rahimnya dapat. Tapi orang yang tidak beriman, ingat, Ar-Rahimnya dapat dari Allah, tapi Ar-Rahmannya dapat apa tidak? Tidak dapat. Dua-duanya kita dapati. Alhamdulillah. Nah, itu mana Ar-Rahman dan pula Ar-Rahim. Kita singkat, Bu, akhir dengan cerita supaya nggak panjang lebar. Salah satu keutamaan, Bu, ini baru kemarin saya baca di dalam kitab Fawaidul Mukhtara, salah satu kehebatan dari Bismillahirrahmanirrahim terjadi kepada seorang istri yang solehah yang mempunyai suami bejat dan rusak. Dikatakan di dalam kitab itu suaminya munafik, ngeyel. Suaminya apa, Bu? Ngeyel. Tapi kan mayoritas itu kan kebanyakan istri yang ngeyel ya. Tapi ini cerita suami yang ngeyel. Yang dimana suami tersebut mempunyai niat jahat, ingin menghinakan istrinya. Karena dianggap nih istrinya sok jujur lah, istrinya sok benar lah ya. Ngeyel dan emang rusak, keagamanya kurang. Lalu si suami ini ingin menguji demi ingin menjatuhkan atau mempermalukan istrinya supaya tahu nih, turu juga orang nggak benar gitu. Maka sang suami menitipkan satu surah, yaitu satu plastik emas berlian, dititipkan kepada istrinya untuk ditaruh, jangan sampai hilang. Maka sang istri tersebut mengambil amanat suaminya wajib, lalu ditaruh di salah satu tempat dan ditutupi oleh sang istri tersebut. Ditutupi, diamankan, dikunci. Lewat beberapa hari, sang suami ini mempunyai niat jahat, ingin menjalankan niat jahatnya. Ketika datang tengah malam, sang suami tersebut membuka lemarinya, lalu mengambil titipan yang dia titipkan kepada suaminya, lalu dilempar ke sumur harta tersebut, supaya besok pagi saya akan cacar istriku, supaya istriku terhina. Udah beres, tidur lagi tuh sang suami. Istrinya lagi tidur, nggak tahu khobar khair. Ketika datang pagi hari, lalu sang suami ingin mewujudkan tujuannya, lalu berkata, wahai istriku, mana amanat yang telah aku titipkan kepada engkau? Lalu kata istrinya dengan happy, dengan nikmat, ada wahai abangku ya, atau kakakku, suamiku ada. Mana sini, balikan kepada aku. Dia lari, dia pergi ke arah lemari yang dimana sang istri tersebut menaruh titipan hartanya. Ketika dibuka lemari, dibuka baju yang ditutup di tempat itu, dia ambil, ada, Bu, dan dia kasih sama suaminya sampai suaminya kaget. Sedangkan malam hari aku buang. Malamnya sudah dibuang sama suaminya. Pas istrinya mengambil, itu harta masih utuh ada, Bu. Luar biasa.
Kok bisa begitu? Ketika sang suami melempar harta titipan, sang istri melempar harta titipan sang suami, Allah menyuruh kepada malaikat Jibril, inzil ya Jibril, turun, kau ambil kembali harta tersebut yang dilempar ke sumur, karena dia mempunyai istri yang amanah, yang setiap hari apabila melangkah, apabila menaruh sesuatu, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Diambil sama malaikat Jibril, dibalikan ke tempatnya. Makanya pagi-pagi pas diambil ada, sampai suaminya bingung. Setelah bingung, bertaubatlah suaminya, sehingga istrinya menjadi istri soleha, suaminya menjadi suami yang soleh. Ini berkah Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim ini, Bu, dikatakan ayatus syifa, ayat obat. Ayat obat, Bu. Kalau kita minum, baca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, tiupin, Bu, ke air minum yang kita minum, niatkan untuk membasmi penyakit kita, minum. Insya Allah kalau kita yakin sehat. Paham apa tidak? Jelas apa tidak? Hah? Jelas ibu-ibu? Nah, itulah keutamaan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan membawa berkah dan manfaat untuk kita, amin ya rabbal alamin. Buat muslimat silakan, ada yang mau bertanya? Kalau bisa dijawab saya jawab. Kalau emang pertanyaannya belum bisa saya jawab, saya kaji dulu, minggu besok saya jawab. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ayo, 3 kali pertanyaan silakan sebelum ditutup. Kalau ada saya tutup. Kalau ada yang mau bertanya boleh. Ada yang mau bertanya? Hah? Ada? Udah nggak ada ibu-ibu? Hah? Nggak ada yang mau bertanya? Udah selesai? Ya udah, insya Allah minggu keempat majelis nisa akan kita tutup anak roh. Udah pada pinter mau ngapain? Udah pada pinter tuh semuanya. Mau ngapain majelis? Hah? Udah ibu, nggak ada yang mau nanya? Ya silakan. Mana mic-nya? Nggak ada mic satu. Kasih mic. Nyampe nggak itu yang panjang? Ada tuh mic-nya panjang. Tafadhali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maafin sebelumnya Beb, aneh kan pakai cadar. Kalau aneh mau nanya bab sholat pakai cadar. Jadi kalau kita di masjid itu kita kan pakai cadar, kita sholat di masjid kan jidat tidak boleh ditutup ya Beb. Nah itu gimana Beb? Sedangkan laki suka lewat atau ada laki di situ, gimana tuh Beb? Nah, ini pertanyaan yang luar biasa. Kami seorang wanita yang biasa memakai cadar, lalu apabila kami sholat di tempat umum bukan di rumah pribadi, maka kami takut dilihat oleh seorang laki-laki yang lalu lalang di area tersebut. Nah, ini pertanyaan yang bagus dan pula menarik. Lalu bagaimana hukumnya? Pertama ingat, di dalam sholat ya, di dalam sholat bagi perempuan yang wajib menyentuh bumi, yaitu salah satunya kening dengan telapak tangan. Jelas apa tidak? Dan jikalau muka dan telapak tangan tersebut terbuka, sah apa tidak? Sah. Ya, semuanya wajib tertutup kecuali muka dan telapak tangan. Jelas apa tidak? Dan pada hakikatnya
Kalau Anda melakukan sholat menutup mulut dan hidung Anda, itu hukumnya makruh. Sholat memakai masker makruh apa tidak? Makruh. Apapun yang menjadi alat untuk menutup mulut dan hidung itu hukumnya makruh tak kala kita melaksanakan sholat. Tapi kita perlu ingat, makruh tersebut hukumnya akan gugur apabila dengan sebab darurah. Contoh, karena kita perempuan pakai cadar, lalu kita dalam perjalanan datang waktu sholat, mau tidak mau kita singgah ke salah satu masjid di rest area atau masjid yang berada di kota tersebut, dan masjid tersebut tidak memberikan fasilitas khusus yang tertutup untuk perempuan. Ini contohnya, masjidnya blong atau musolanya blong, dan lalu lalang laki-laki tidak terhingga di area tersebut, maka dibolehkan bagi perempuan tersebut untuk memakai cadarnya dengan syarat keningnya jangan tertutup. Jelas apa tidak? Tapi kalau sholatnya sendirian, tidak ada laki-laki lain yang melihat, dan sholatnya di rumah sendiri, maka afdolnya wajah tersebut terbuka. Jelas apa tidak? Lalu bagaimana dengan alasan, oh karena ada corona, karena ada umi corona, karena ada cucu corona, ya, ada omikron, cucu kron sekarang dengan berbagai macam jenisnya. Kalau emang Anda meyakinkan penyakit tersebut ada, maka apabila Anda sholat dengan masker tersebut gugur makruhnya karena lid-darurah. Jelas apa tidak? Yang penting satu yang perlu kita ingat, yang wajib menempel ke bumi itu ada 7 anggota badan kita. Yang pertama kening kita 1, 2 dan ketiga 2 telapak tangan kita 2, berarti berapa? 1 tambah 2 3. Lalu lutut kita 2, berarti berapa? 5. Lalu perut, jari-jari kaki kita, tuh wajib begitu, perutnya nempel. Kalau begini doang tidak sanggup, ya. Yang namanya perut kalau kita teplok nih yang nutup ini namanya perut, ya. Misalan ibu sujud tangannya bismillah, karena mungkin kebanyakan belajar kungfu, ya, kungfu, jadi pas sujud, nah ini nggak sanggup, ini nggak sah ini, karena ini tidak masuk bagian perut. Nih perut sah apa tidak? Kalau saya sujud dengan 1 jari sah, cuma alangkah kurang ajarnya kau kepada Allah. Kalau hukum syariatnya sah hukum fikihnya, walaupun dengan 1 jari. Atau kita sujud jari-jari kita, jempol kita saja, yang lainnya ngelipet tapi jempolnya menempel ke bumi, sah apa tidak? Menurut hikim zahir fikih sah, tapi alangkah pelitnya kau kepada Allah, ya. Paham apa tidak? 1, 2, 3, 4, 5, lalu perut, jari-jari kita 6, 7, itu wajib sujud semuanya menempel ke bumi. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Jelas? Wallahu a'lam. Seperti itu jawaban, ya. Tapi diusahakan perempuan ada tempat khusus, ya. Di Indonesia ini alhamdulillah fasilitasnya masih alhamdulillah, ya, masih terpisah antara laki dan perempuan. Kita masuk kamar mandi di rest area pasti ada foto tuh yang pakai celana sama yang pakai daster. Jadi ini kamar mandi laki, ini kamar mandi perempuan. Kita masuk masjid untuk melaksanakan sholat masih alhamdulillah ada area tertutup dengan kain bahwa itu tempat sholat khusus perempuan, masih alhamdulillah. Makanya yang kita ngiris hati itu cuma 1, luang lingkup untuk banci belum ada. Kesian, mau kesini salah, mau ke sono salah, jadi buang airnya di kebun berhadirin, karena nggak ada tempat. Nah hukum banci bagaimana, Bu? Wah, ini perlu kita pelajari, tapi jangan sekarang dah. Ya, itu jawabannya, mudah-mudahan manfaat. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Maafin sebelumnya, Beb,
waktu kemarin lagi majelis ada satu jamaah ahwal mau ikut ngaji, cuman dia lagi haid. Nah, waktu itu di musola ada yang bilang di musola di terasnya boleh kalau buat orang haid. Ada yang bilang juga kalau terasnya itu dipakai sholat tidak boleh. Nah, minta kepastiannya, Bib, lebih baiknya gimana? Syukran. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana bagi seorang perempuan yang lagi haid datang bulan hadir majelis taklim? Hadir majelis taklim bagi perempuan haid tidak apa-apa, bahkan itu bisa dikatakan pekerjaan yang afdol untuk mengisi waktu-waktu kosongnya. Kan kalau lagi perempuan haid kan sholat sudah tidak boleh dilaksanakan. Maka apabila waktu tersebut dijadikan untuk taklim tidak apa-apa. Apabila taklim tersebut dilakukan di majelis taklim, bukan ranah wakaf masjid dan tempat masjid atau musola. Paham apa tidak? Paham apa tidak? Di rumah kita atau majelis taklim ini tidak dikatakan wakaf masjid, ya. Akan tetapi itu rumah belajar atau rumah tempat kegiatan-kegiatan agama. Nah, bagaimana bagi perempuan yang haid apabila menghadiri majelis taklim yang berada di musola atau berada di masjid? Tidak boleh. Paham apa tidak? Paham apa tidak? Tidak boleh bagi seorang perempuan untuk masuk ke masjid apabila dalam keadaan haid. Jelas? Jelas apa tidak? Lalu bagaimana? Ada yang berkata kalau dia singgah di terasnya atau di halaman masjid tersebut sah, tidak apa-apa. Yang penting dengan syarat bahwa teras tersebut, halaman masjid tersebut tidak masuk di dalam ranah wakaf yang sudah dijadikan, dimeterkan dari ujung sampai sinilah, ini yang dinamakan masjid, lalu yang lainnya wakaf untuk halaman masjid atau area parkir. Paham? Maka kita lihat kalau emang teras tersebut tidak masuk hitungan ya atau meteran yang dari awal bahwa inilah sekotak inilah yang dijadikan masjid, sisanya taman masjid dan sisanya teras masjid dan sisanya tempat parkiran untuk masjid. Nah, kalau kita hadir di parkirannya atau emang di teras yang tidak masuk, paham apa tidak? Bahwa itu wakaf untuk masjid, maka tidak apa-apa. Atau ketika kita ingin menghadiri dalam keadaan haid taklim di masjid, ya kita singgah ke rumah tetangga di masjid tersebut numpang, bisa ya, karena sekarang kan sudah ada fasilitas sound ya, sistem yang ada suaranya bisa menjangkau 20-30 meter ya. Jelas apa tidak? Jadi intisarinya, lihatlah dari mana batas pertama diwakafkan garis bahwa tempat tersebut inilah dari sini sampai sini yang diwakafkan untuk masjid. Jelas apa tidak? Lalu kan masjid itu luas, dan ntar ada, oh ini bagian taman masjid, oh ini bagian parkiran masjid. Paham apa tidak? Jelas apa tidak? Wallahu a'lam. Ada yang mau bertanya lagi, ibu-ibu? Satu lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Habib mau bertanya, apa yang harus kita lakukan ketika kita sholat, anak kita jatuh dan di rumah tidak ada orang selain kita yang lagi sholat? Apa yang kita lakukan ketika kita sholat dan di rumah kita anak kita jatuh? Nah, lihat, kalau kita melakukan sholat dan membatalkan sholat itu hukumnya haram alias dosa. Paham apa tidak? Haram alias dosa. Lalu bagaimana kalau ketika kita sholat ada hal-hal yang genting menghadapi kita, hal-hal yang genting menghadapi kita? Contoh seperti anak kita jatuh dan kita melihat
bentuk jatuhnya tersebut genting, maka boleh bagi kita memutuskan sholat, menyelamatkan nyawa anak tersebut atau anggota tubuh jangan sampai terluka dari anak tersebut. Boleh kita batalkan dan kita selamatkan anak tersebut, lalu kita kembali kepada sholat. Karena god'us sholah itu haram, kecuali kalau emang ada darurah yang begitu genting, nah itu tidak apa-apa. Paham tuh? Kalau emang masalah anak kita jatuhnya kepleset doang dan kita tahu nih, oh tidak terlalu genting, lanjut sholat. Paham apa tidak? Kalau emang darurahnya itu genting, maka boleh kita memutuskan sholat. Dan ada diajarkan di dalam Islam itu, Bu, yang namanya sholatul khauf. Ya, sholat apa namanya? Ketika kita dalam keadaan genting, ya. Itu namanya sholatul khauf. Contoh, Bu, kalau kita lagi sholat nih, ya, kita lagi sholat, tahu-tahu di depan kita ada ular, jangan langsung mutusin sholat. Kalau kita masih bisa bergeser ke kanan ke kiri, tapi langkahnya tidak berurutan, maka lanjutkan sholat. Tapi kalau kita bergeser, ular tersebut nambah cepat, ya buruan lari. Atau kita lagi sholat, Bu, tahu-tahu tas kita dicolong sama orang, apakah boleh kita masih terus melaksanakan sholat? Boleh. Itu namanya sholatul khauf. Boleh kita kejar maling tersebut dan kita terus membaca lantunan sholat. Kalau ruku ya subhanallahil, kalau sujud ya kita baca apa? Zikir sujud sambil kita mengejar maling tersebut, tapi dengan syarat jangan terkena najis, jangan kita berbicara dengan orang, ya, seperti para sahabat melaksanakan sholat khauf tak kala perang bagaimana? Sambil berperang, sambil menahan lawan musuh, dia dalam keadaan sholat, itu namanya sholatul khauf. Jelas apa tidak? Tapi kalau kita sholat, oh maling kita kejar sholat, terus kita ngejegar, Pak maling, batal sholat. Kalau masih bisa mempertahankan sahnya sholat, silakan, itu diizinkan, namanya sholatul khauf, ya. Tapi kalau kita tidak bisa mempertahankan karena ini hal yang darurat, menyangkut harta kita, maka boleh kau niatkan god'us sholah demi menyelamatkan hartamu atau menyelamatkan nyawa atau menyelamatkan anggota tubuh. Boleh kau god'us sholah, lalu kau kembali kepada sholat setelah engkau menyelesaikannya. Nah, kalau anak tersebut yang tadi, kalau emang masih bisa, Anda tidak memutuskan sholat karena jaraknya dekat, kan Anda bergeser, apa tidak? Paham apa tidak? Tapi dengan cara jangan mutawaliyah. Tapi kalau emang tidak sanggup, silakan putuskan sholatnya dan selamatkan anak tersebut, lalu kembali kepada sholat. Wallahu a'lam. Karena berjalan 3 kali mutawaliyah batal sholat. Itu teranggap gerakan apa? Gerakan 3 kali. Ini banyak. Kalau ada makmum, maaf Bu, ini di depan misalnya kosong lagi sholat jamaah, ini banyak orang jalan begini, udah Allah Akbar, karena mau ngisi di situ bolong, ya. Lu cara apa mau sholat? Kan begitu, itu 3 kali batal, Bu. Bagaimana caranya? Begini, Bu. Tuh, berhenti dulu. Itu terhitung 2, kalau Anda berhenti maka hitungannya kembali 1. Jelas apa tidak, Bu? Contoh yang kedua, kalau kita gatal di dalam sholat, contoh misalnya pipi kita gatal, kebanyakan dari kita langsung garuk-garuk. Orang Ragunan apa orang rumahan? Maka diajarkan di dalam agama, tempelkan, angkat tangan Anda, tempelkan di pipimu, lalu garuk dengan 1 jari. Mau 10 kali juga nggak apa-apa, nggak batal. Karena yang membatalkan itu juz'un minal jasad, bagian daripada jasad. Contoh tangan, ini tangan satu bagian daripada jasad, tapi kalau bagian dari bagian jasad itu tidak apa-apa. Contoh, garuk dengan 1 jari seperti ini, Bu, kinting 10 kali. Batal apa tidak? Tidak batal.
Tapi yang membatalkan itu kalau emang satu bidang, salah satu bidang dari satu bidang, apa bagian dari keseluruhan jasad seperti tangan. Anda begini 1, 2, 3 batal. Paham apa tidak? Kalau emang terpaksa Bu mau menggaruk-garuk, 1 berhenti dulu. Karena berhenti sejenak itu dengan miqdar tumakninah yaitu subhanallah, maka hitungan kembali kepada satu lagi, 1 tuh. Baru 2 kalau emang terpaksa. Paham? Jangan gesek. Sudah berapa hari Anda belajar di Ragunan? Kayak orang Ragunan gesek-gesek ya. Anda dalam keadaan sholat ada peraturannya. Prajurit aja disiplin. Bagaimana Anda menghadap kepada Allah? Jelas apa tidak? Jelas? Wallahu a'lam bissawab. Sudah nggak ada yang mau bertanya lagi, Ibu? Ada lagi 1 akhir sebelum ditutup? Ada lagi apa tidak? Wallahu a'lam bis. Mana? Siapa yang mau bertanya? Silakan. Ayo akhir. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib mau bertanya, kalau kita sedang sholat lalu merasa kaki atau rambutnya terlihat, lebih baik dibatalkan atau lanjut sampai selesai baru dibatalkan, Habib? Ada pertanyaan, kita lagi sholat lalu merasa rambut kita keluar, ya, kelihatan ya. Dan salah satu syarat bagi perempuan apabila melaksanakan sholat wajib rambutnya tertutup, tidak boleh keluar. Nah, bagaimana ketika kita melaksanakan sholat kita yakin sudah rapi, pas sampai di pertengahan sholat merasa kerudung mau kena kita agak tertarik sehingga kita merasa rambut tersebut agak keluar, tidak boleh kau batalkan, langsung kau rapikan seketika. Paham apa tidak? Langsung kau rapikan seketika. Contoh lagi sujud kita mau berdiri terangkat, langsung rapikan seketika, tidak boleh nunggu lama. Kalau sudah waktu tersebut begitu lama Anda tidak seketika, ketika aurat Anda terbuka Anda tidak seketika menutup, maka batal sholatnya. Tapi kalau seketika tidak batal sholatnya. Contoh, kita lagi sholat lalu terhembus angin mau kena kita, masalah ya, terbawa angin, kalau seketika kita tutup itu tidak membatalkan. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Lalu dari mana, jihad mana yang membatalkan apabila aurat kita terlihat? Dari jihad atas, Bu, bukan dari jihad bawah. Contoh, kalau kita pakai mukena, maaf, meler, atau laki-laki pakai koko meler, terlihatlah pusarnya, ya, terlihat apa? Kalau laki-laki terlihat apanya? Pusarnya, sedangkan pusar itu kan batas aurat laki-laki. Kalau perempuan jilbabnya meler, nah itu dobitnya apabila mata orang yang lagi berdiri normal bisa melihat dari atas, maka itu aurat kita terbuka. Tapi kalau aurat kita terlihat, maaf, dari bawah, misalnya kita udah sholat rapi, tahu-tahu kita sholat di atas, ini contoh, lalu anak kita mengabarkan, ibu tadi aurat ibu terlihat dari bawah, tidak batal. Paham, Bu? Jadi aurat yang terlihat tersebut dari atas atau arah lurus, paham apa tidak? Tapi kalau aurat tersebut, misalnya rumah kita, ini contoh-contoh supaya kita tahu hukumnya, rumah kita bilik atau kayu ya, tingkat 2-nya masih banyak lubang-lubang yang bisa kita terlihat, aurat kita terlihat dari bawah, batal apa tidak sholatnya? Tidak batal kalau emang terlihat dari bawah. Jelas apa tidak? Nah, maka apabila rambut kita terbuka tak kala kita sholat, langsung kau tarik kembali untuk menutup, tidak boleh memutuskan sholat. Tapi kalau kau biarkan, maka sholatmu batal, tidak sah. Jelas apa tidak? Maka bagi perempuan itu dianjurkan kalau sholat nih, maaf, pakai apa dulu tuh, Bu?
Ada yang iketan. Apa ciput? Pakai ciput dulu. Ciput sama siput itu beda sedikit. Nah, pakai ciput dulu, diikat baru pakai mukena. Kenapa? Karena mukena itu mengikuti lekukan badan kita. Kadang tertarik, ya, kadang meleleh. Nah, maka lebih baik pakai siput kita. Ya. Ciput bukan siput, ciput kita. Terus kalau bisa untuk mukena, apabila pakai mukena ini kalau bisa yang ada jari-jarinya itu lebih bagus supaya tidak tertarik ya, tidak tertarik karena lengan kita sampai sini Bu, pergelangan tangan nih. Sampai apa, engsel kita ini pergelangan tangan yang boleh ya, ini pergelangan tangan ya, paham apa tidak, jelas apa tidak? Yang saya wanti-wantikan bagi ibu-ibu yang melaksanakan sholat, maaf, apa itu? Ketika sujud, terutama bagi orang yang memakai mukena terusan, ini perlu diingat nih. Bagi perempuan yang memakai mukena terusan, tahu kan terusan Bu? Ada kan mukena kalau zaman dulu setengah-setengah, ya, atasan sama bawahan itu pisah. Kalau sekarang kan motif mukenanya apa? Mukena apa? Batman terusan, ya, mukena terusan. Nah ini awas, hati-hati Bu. Tak kala ibu sujud, ini nggak boleh Bu. Mukena kita kan kalau kita sujud kan mukena otomatis lentur ya, akan apa, menyiut kan, melebar ya. Nah tidak boleh Bu, di bawah tangan kita mukena pas kita sujud, dua telapak ini, karena ini wajib nempel ke bumi. Jelas apa tidak Bu? Tangan kita ini wajib nempel kemana Bu? Ke bumi. Beb, itu kan saya tempelkan ke bumi. Maksud bumi itu tangan Anda nempel kepada sesuatu yang dijadikan lataran bumi yang tidak ikut bergerak dengan gerakan Anda. Contoh di karpet, ini bumi apa tidak? Bumi. Kenapa? Karena tak kala Anda naik dari sujud, ikut nggak karpetnya? Nggak ikut. Kalau karpetnya ikut, gue nggak mau ngimamin sama dia, sholat sama dia, berarti iprit nih. Nah kalau mukena yang kita pakai, kau sujud ikut nggak? Kau ruku ikut nggak? Maka tidak dinamakan bumi. Kalau lagi sujud Bu, saya wanti-wanti ingat, jangan sampai mukena menutupi telapak tangan Anda tak kala Anda sujud, tidak sah sholat. Itu perlu diingat nih, kabarkan keluarga kita, orang tua kita, adik kakak kita yang perempuan, ini kebanyakan teledor dari kalangan ibu-ibu, benar apa betul? Ya, ini saya ingatkan, awas jangan sampai. Wallahu a'lam bissawab. Mana wan barah? Di atas mana?